Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. David De Gea malu Manchester United tersingkir dari Atletico Madrid di Liga Champions. Perasaan kiper Manchester United David De Gea campur aduk setelah timnya tersingkir dari Liga Champions 2021-2022. Keadaan itu juga membuat David De Gea merasa malu lantaran dia harus takluk dari mantan timnya yaitu Atletico Madrid. Sebagaimana diketahui, Manchester United harus tersingkir setelah dikalahkan Atletico Madrid 0-1 di leg kedua 16 besar Liga Champions. Hasil itu membuat Los Rojiblancos melaju ke perempat final setelah unggul agregat 2-1. Gagal menembus babak perempat final, David De Gea merasa sangat kecewa dengan hasil tersebut. Kiper asal Spanyol itu mengaku tidak bisa menggambarkan perasaannya setelah gagal meraih hasil terbaik. Kami benar-benar kecewa dengan hasilnya, sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana perasaan kami saat ini. Kami tidak cukup di kedua pertandingan untuk memenangkannya. Ini adalah hari yang sangat mengecewakan bagi kami, ungkap David De Gea. Meski demikian, David De Gea mengakui bahwa Atletico Madrid memiliki pengalaman lebih baik dalam memenangi pertandingan. Hal itu membuat Red Devils cukup kesulitan untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Mereka adalah tim dengan banyak pengalaman, mereka tahu bagaimana memainkan pertandingan Liga Champions, sambung David De Gea. David De Gea pun melihat rekan setimnya telah berusaha maksimal, hanya saja tampak kesulitan ketika Atletico Madrid berhasil mencetak gol melalui Renan Lodi pada menit ke-41. Kiper 31 tahun itu sedih lantaran harus mengubur mimpinya mengangkat trofi Liga Champions. Mereka mencetak gol, kemudian mereka seperti tim yang tangguh, sehingga sulit bagi kami untuk membuat peluang. Kami tersingkir dari salah satu kompetisi paling penting. Ini membuat kami terpukul, ungkap De Gea. Fabrizio Romano ungkapkan Edinson Cavani bakal cabut dari Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terbaru mengenai masa depan Edinson Cavani. Dia memastikan striker asal Uruguay tersebut akan cabut di akhir musim nanti. Cavani bergabung dengan Manchester United di musim panas tahun 2020 kemarin. Pada awalnya dia hanya dikontrak selama 1 tahun, namun di tahun lalu kontraknya ditambah. Namun kontrak Cavani yang baru akan berakhir di musim panas nanti. Alhasil ada sejumlah rumor terkait masa depannya. Fabrizio Romano mengklaim bahwa opsi Cavani bertahan di Manchester United itu tidak ada. Sang striker diklaim pasti cabut dari Manchester United di musim panas nanti. Menurut Romano, Cavani tidak mempertimbangkan untuk bertahan di United. Dia merasa sudah saatnya dia pergi dari Manchester United. Dia merasa 2 tahun bermain di Inggris sudah cukup bagi dirinya. Apalagi dia tidak nyaman bermain di sana karena dia kerap mengalami cedera. Jadi dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan pindah kepada klub di musim panas nanti. Menurut rumor yang beredar, Cavani akan pulang ke Amerika Selatan. Namun Romano melaporkan bahwa situasi itu tidak akan terjadi. Cavani dilaporkan akan pindah ke Spanyol. Dia diberitakan sudah lama mengidamkan bermain di La Liga. Jadi sebelum dia pulang kampung, dia ingin mencicipi bermain di La Liga. Menurut laporan yang beredar, Barcelona menjadi kandidat terkuat untuk menjadi pelabuhan karir Cavani berikutnya. Namun ada beberapa klub La Liga yang juga tertarik untuk mengamankan jasa sang striker di musim panas nanti. Juan Mata jarang bermain, begini penjelasan Ralf Rangnick. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick menjelaskan penyebab Juan Mata kurang mendapatkan kesempatan bermain di sepanjang musim ini. Juan Mata merupakan salah satu pemain senior yang dimiliki oleh Manchester United di musim ini. Gelandang Spanyol berusia 33 tahun itu juga kontraknya akan kadaluarsa pada Juni 2022 dan kemungkinan tidak akan diperpanjang lagi. Sebagai salah satu pemain yang usianya tidak muda lagi, cukup wajar jika Juan Mata mulai kehilangan posisinya di dalam tim utama. Pada musim ini, Juan Mata hanya mencatatkan 4 penampilan di semua kompetisi, dan itu semua didapatkannya di era kepemimpinan Ralf Rangnick. Sang manajer lantas mendapatkan pertanyaan terkait penyebab Juan Mata kurang mendapatkan menit bermain di dalam tim utama Manchester United. Rangnick menyebutkan persaingan yang sangat ketat khususnya di lini tengah Red Devils menjadi penyebab utamanya. Well, dia termasuk salah satu pemain yang cukup populer di dalam tim kami, ujar Rangnick menjelang pertandingan Liga Champions. Saya pikir semua pemain yang ada di sini sangat menyukai Juan Mata dan dia masih memiliki kemampuan untuk bermain di level tertinggi. Tapi ini semua masalah persaingan di dalam tim.
kami memiliki beberapa pemain bagus di posisi lini tengah, dan saya juga harus memutuskan serta memilih antara 5 hingga 6 pemain untuk pertandingan, ungkap Ralf Rangnick. Juan Mata sendiri kalah bersaing dengan pemain yang lebih muda seperti Fred dan Scott McTominay. Satu-satunya pemain senior yang cukup banyak mendapatkan kesempatan tampil adalah Nemanja Matic, yakni 23 kali di semua kompetisi. Lagi, pemain Manchester United bantah ada friksi dengan Cristiano Ronaldo. Satu lagi pemain Manchester United yang membantah kabar adanya friksi antara Cristiano Ronaldo dan skuad Setan Merah. Dia adalah Alex Telles yang mengkonfirmasi bahwa kabar itu sama sekali tidak benar. Semenjak kepulangan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford pada musim panas kemarin, beredar beberapa rumor yang kurang sedap. Sang pemain dikabarkan terlalu egois dan tidak disukai di ruang ganti United. Beberapa waktu yang lalu, beredar kabar bahwa para pemain United marah besar kepada Ronaldo karena sang pemain lebih memilih pulang kampung ke Portugal saat timnya berjuang di derby Manchester. Namun Alex Telles memastikan bahwa kabar itu sama sekali tidak benar. Dia adalah pemain yang penting bagi kami, ujar Telles kepada Manchester United TV. Menurut Telles, Ronaldo sudah membuktikan bahwa dia adalah sosok yang bisa diandalkan oleh United. Dia menyebut bahwa Ronaldo kerap jadi pembeda ketika United mengalami kesulitan. Sangat penting bagi kami agar dia bisa bermain di level terbaiknya. Kita semua tahu bagaimana rekam jejaknya di dunia sepak bola. Dia memberikan dampak yang besar baik di ruang ganti kami dan juga saat di lapangan. Ketika dia sedang on fire, dia benar-benar pemain yang luar biasa bagi kami, ungkap Alex Telles. Telles juga menegaskan kabar friksi di ruang ganti United itu tidak lebih dari sekedar bualan belaka. Dia menyebut semua pemain United saling membantu satu sama lain, dan itu juga termasuk pada Ronaldo. Kami ingin membantunya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan dia juga selalu ingin membantu kami, ungkap Telles. Pada akhir pekan kemarin, Ronaldo membuat aksi yang spektakuler. Dia berhasil mencetak hat-trick sehingga Manchester United menang 3-2 atas Tottenham Hotspur. Rio Ferdinand sebut Harry Maguire butuh sedikit hoki untuk balik ke performa terbaik. Bek legendaris Manchester United Rio Ferdinand meyakini bahwa kapten Setan Merah Harry Maguire membutuhkan sedikit keberuntungan untuk bisa kembali ke puncak performanya. Maguire terpilih menjadi kapten Manchester United sejak Januari 2020 lalu, hanya beberapa bulan setelah direkrut dari Leicester City dengan biaya 80 juta pound sterling. Sayang, ekspektasi tinggi yang disematkan kepada Harry Maguire gagal dijawab. Performanya terutama di musim ini kerap mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk Rio Ferdinand sendiri. Ferdinand menilai bahwa buruknya performa Maguire belakangan ini terjadi karena setiap kesalahan yang dia buat bakal selalu langsung menjadi sorotan besar. Apa yang membunuhnya adalah seperti pekan demi pekan ada sesuatu yang mempertanyakan sesuatu tentang Harry Maguire, dan itu cukup mencolok, ujar Rio Ferdinand. Kita semua pernah mengalami momen seperti ini. Dalam karir saya itu terjadi. Seringkali itu keberuntungan. Dia sedang melalui periode di mana semua yang Anda lakukan tampaknya menjadi masalah. Ada kesalahan, ungkap Rio Ferdinand. Ferdinand pun menilai bahwa Maguire akan membutuhkan sedikit keberuntungan untuk bisa kembali ke performa terbaiknya, seperti yang dia tunjukkan di Leicester City. Setiap kesalahan yang dibuat itu akan dihukum dan juga disorot. Terkadang saya melewati saat-saat dalam karir saya ketika saya membuat kesalahan, tetapi mereka tidak mencetak gol, atau kiper menarik saya keluar dari itu, atau Vidic melakukan tackle. Dan itulah yang terjadi dalam tim. Ini tentang meningkatkan sedikit keberuntungan yang Anda butuhkan. Dan Harry Maguire membutuhkan sedikit keberuntungan itu untuk keluar dari sedikit penurunan performa yang dia alami saat ini, ungkap Rio Ferdinand.